tinggal naikkan kelas saja sekarang. Belum lagi Thailand ikut terinspirasi oleh Kecimol Lombok. Thailand ini. Bahkan teman-teman kita juga pelaku-pelaku seni yang di Kecimol ini sampai bisa dia manggung di luar negeri juga. Kenapa itu? Karena itu adalah potensi yang mampu dia kendalikan, yang mampu dia optimalkan, yang mampu dia maksimalkan. Wakil Ketua 1 DPRD lalu Muhammad Ahyar mendukung kemajuan kesenian Kecimol dengan catatan kemasan Kecimol harus sesuai dengan norma adat dan agama, yaitu Kecimol yang tidak menghadirkan penari erotis. Tidak cukup dengan apa yang ada saat ini untuk kita puas. Tidak cukup. Kita harus tingkatkan kemampuan kita. Menari asal jangan menari. Perlu latihan. Perlu koreografinya yang bagus, yang menarik, sisi pakaiannya juga. Kan seperti itu. Menurut politisi Golkar ini, Kecimol punya potensi besar untuk bisa naik kelas yang bukan hanya digunakan di acara hajatan atau acara nyongkolan saja, tetapi bisa juga sebagai magnet yang menarik minat para wisatawan lokal maupun mancanegara yang berdatangan ke Lombok. Dengan catatan, Kecimol harus bisa memperbaiki image negatif, yaitu meniadakan tarian erotis yang belakangan ini menjadi sorotan publik akibat maraknya perilaku buruk dari oknum-oknum kesenian di luar AKNTB. Orang datang, misalnya yang Lombok Tengah yang paling ramai kan daerah Mandalika. Orang datang setiap hari itu kan ribuan. Setiap hari. Mereka datang ke sini bawa uang semua. Bawa uangnya harus dihabisin. Nah, itulah yang perlu dilirik untuk kita bisa sajikan. Kita punya potensi ini. Bisa saja dengan bola pentas. Kalau koreonya ditata, dilatih. Jadi koreo ini agar bisa mencerminkan budaya dan tradisi Sasak juga, kalau memang nanti ada pelatihannya akan bisa digabungkan. Apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Lombok Tengah ini sejalan dengan tujuan Ketua Umum AKNTB, yaitu Suhardi atau Hardi GGR. Sang ketum berkomitmen tidak akan mentolerir perilaku oknum joget Kecimol yang bisa berpotensi merusak citra kesenian Kecimol NTB. Saya lalu Muhammad Ahyar. Barangkali kalau Linggim Sami asing ya, karena bukan orang di politik kan. Nah, tapi seniman. Tapi seniman ini luar biasa. Saya salah satu anggota DPRD di Kabupaten Lombok Tengah ini yang merupakan representasi dari suara-suara rakyat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Yang sangat konsen sekali terhadap apa yang sudah kita miliki sekarang. Salah satunya adalah kesenian ini. Oke. Nah, itu perkenalan saya. Kalau lebih lanjut bisa juga ya, kalau ingin kenalan langsung. Lagu badai ini ada Amili ya. Lebih tua Arwen. Sila masuk. Waalaikumsalam. Sila. Sila. Ya Allah. Apa maksud dan tujuan kita adakan kegiatan ini? Sesungguhnya ini merupakan refleksi dari diri kita masing-masing, cerminan dari diri kita masing-masing untuk mau bergerak maju, bukan bergerak mundur. Nah, ini maksud dan tujuan kita. Bukan berarti tujuan kita itu mau kita batasi-batasi pergerakannya ya. Nah, seperti tema ini, bagaimana penarinya atau dancernya itu tidak melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya erotis begitu, atau bahkan akan mengarah ke porno aksi. Ini yang harus kita rubah ya. Kenapa harus dirubah? Pertanyaannya kan.
Pertama, karena konsepnya memang sudah tidak sesuai. Tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai luhur yang kita anut, ya, baik dari sisi budaya, adat maupun agama yang kita anut. Itu esensinya, ya. Sehingga hal ini perlu kita kesampingkan. Tapi saya bersyukur adik-adik yang sesungguhnya punya potensi, khususnya adik-adik yang di dancer ini punya potensi semua untuk berkembang. Ini wajah-wajah Korea semua ini. Iya. Cuman yang membuat perbedaannya dengan Korea gitu, tampilan saja. Artinya tampilan bukan wajah, bukan body, bukan secara tubuh, tapi tampilan dalam seni. Itu yang membedakan kita. Saya mengurai sedikit tentang kecimol, ya. Onek waktu beketuan lunasan kami bagaimana sih kecimol ini awalnya, gitu. Memang sejarahnya panjang. Tetapi biar tidak terlalu panjang, saya uraikan dari tahun 90 saja, ya. Dari tahun 90 inilah kecimol mulai dikenal di Pulau Lombok. Dari Mas Bagik ke Pulau Lombok, ke daerah-daerah lain yang ada di Pulau Lombok. Nah, dari sejarah itu kalau kita hitung 35 tahun, namun rekeng telung dasi 5 tahun. Dan patut kita bersyukur dalam rentan 35 tahun bisa lestari, bisa ajak, bisa bertahan sampai hari ini. Bisa bertahan. Bahwa kesenian kecimol ini budaya yang lahir di Pulau Lombok 35 tahun, ya. Ini usianya. Kemudian potensinya sangat besar untuk dikembangkan lebih di era modern ini. Hampir sama usianya dengan K-pop Korea. Pasti kenal Blackpink kan? Kenal kan? Mirip-mirip wajah mengganjil Blackpink itu, personil Blackpink. Mirip-mirip, cuman gerakan yang beda, begitu kan? Cuma gerakannya. Korea itu, K-pop itu lahir mulai dari tahun 90 juga. Dan sampai hari ini bisa menunjukkan kepada dunia bahwa K-pop itu sudah mengglobal. Sama juga dengan kecimol sesungguhnya. Pade. Itu kan dia gabung dari musik pop, musik hip hop, musik rap, lahirlah The Gangnam Style kan. Nah, itu. Kemudian kecimol itu begitu juga. Lahirnya dari awal alat-alat sederhana sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi menjadi musik yang lebih modern dan menyesuaikan diri dengan peradaban. Kiri-kiri milih mendek jadi marah artis Korea. Korea muda Papua awak. Sudah saya bilang tadi kan, kalian ini punya potensi untuk seperti itu. Keren-keren sebenarnya, keren-keren. Cuman ada tantangannya kan begitu. Jadi inilah yang perlu ada kepada mindset kita, cara berpikir kita, cara pandang kita semua selaku pelaku seni yang ada di Pulau Lombok ini. Jangan sedikit-dikit kita pesimis, nggak bisa bersaing. Hari ini kalau berbicara seni, konsep seni kecimol ini bahkan sudah diikuti oleh beberapa daerah bahkan negara lain. Jawa Timur
buat sound horeknya. Penarinya klok klak, koreonya ada kan. Artinya keseragaman dalam gerak. Sekali tampil sampai bahkan ada sewanya di atas 100 juta. Kan meres. Tinggal naikkan kelas saja sekarang. Belum lagi Thailand ikut terinspirasi oleh Kecimol Lombok. Thailand bahkan teman-teman kita juga pelaku-pelaku seni yang di Kecimol ini sampai bisa dia manggung di luar negeri juga. Kenapa itu? Karena itu adalah potensi yang mampu dia kendalikan, yang mampu dia optimalkan, yang mampu dia maksimalkan. Tidak cukup dengan apa yang ada saat ini untuk kita puas. Tidak cukup. Kita harus tingkatkan kemampuan kita. Menari asal jangan menari. Perlu latihan. Perlu koreografinya yang bagus, yang menarik, sisi pakaiannya juga. Kan seperti itu. Jangan pesimis. Masih ada kok pemodal-pemodal. Kalau yang masih kurang nanti alat, bahan dan lainnya yang siap menjadi apa istilahnya kalau dalam itu EO ya. Ya. Yang siap memfasilitasi untuk bekerja sama. Asal konsepnya sesuai. Karena potensi bisnisnya besar. Lebih-lebih di Pulau Lombok ini kita salah satu pulau yang dinobatkan menjadi pulau terindah. Jadi indahnya bukan saja alamnya, tapi indah juga orang-orangnya. Ramah-ramah, cantik-cantik, gagah-gagah begitu. Apalagi yang ada di depan yang ini keren-keren. Nah itu. Cuman sekarang bagaimana memanfaatkan peluang itu saja. Salah satu inilah yang diperjuangkan oleh teman-teman kita di AK ini. Teman-teman pembina, ketua dan pengurus lainnya. Inilah yang diperjuangkan. Ini kan kalau di media sosial ini kan tidak bisa diukur begitu. Berbicara tentang peluang atau prospek kedepannya sangat luar biasa. Terbukti sekarang dengan anggota AK saja di angka 200 berapa? 235. Itu sudah berapa prospek ekonominya? Teman-teman kita bisa kerja kan? Bisa kerja, bisa cari penghasilan walaupun didasari oleh hobi dan seni. Manusia itu kan yang paling senang itu kerjanya sesuai dengan hobinya. Apalagi seni. Ini sangat menarik. Terbukti sampai saat ini permintaannya tinggi. Kesenian Kecimol ini paling tinggi ratingnya, permintaannya dibandingkan yang lain. Iya, paling tinggi dia. Dengan 200 lebih grup, dan itu rata-rata jalan. Nanti paling tinggi ratingnya 50 sampai 80 sehari. iya. Setiap hari yang di angka itu kisaran 50 sampai 80 kali keluar untuk bermain begitu, untuk pentas. Ya ke depan juga jangan alergi juga, jangan cuman biasanya kan Kecimol kan acara-acara hajatan kan, begawi nyongkolan, nyunatan gitu, dan beberapa event lainnya. Tapi ke depan kenapa tidak untuk pentas seperti yang lain-lain, agar disesuaikan dengan peradaban ini. Karena sesungguhnya pariwisata itu butuh hiburan ya kan? Butuh hiburan. Orang datang, misalnya yang Lombok Tengah yang paling ramai kan daerah Mandalika. Orang datang setiap hari itu kan ribuan.
setiap hari. Mereka datang ke sini bawa uang semua, bawa uangnya harus dihabisin. Nah itulah yang perlu dilirik untuk kita bisa sajikan kita punya potensi ini. Bisa saja dengan bola pentas, kalau koreonya ditata, dilatih. Jadi koreo ini agar bisa mencerminkan budaya dan tradisi Sasak juga, kalau memang nanti ada pelatihannya kan bisa digabungkan seni kontemporer khususnya seni tari. Bisa seperti itu. Apa yang disampaikan Mami Is tadi selaku pembina itu sangat bagus. Kedepannya saya sendiri juga sangat menginginkan hal itu, keterlibatan pemerintah untuk membina melalui nanti ya dinas terkait, yaitu dinas kebudayaan di sini. Biar ada pelatihannya, jangan alergi untuk berlatih, karena di situ nilai seninya. Bukan kayak diskotek, kalau di Kuta ya diskotek, di Senggigi ya diskotek, beda lagi itu kan, hiburan tapi dia terlokalisasi. Di setiap destinasi memang harus ada diskotek, tapi kan beda, bukan tampilan seninya yang ditampilkan kalau di diskotek itu. Nah ini yang harus membedakan. Jadi jangan kita pentas seni tapi narinya gitu kayak di diskotek begitu. Walaupun Kecimol ini sangat adaptif kalau dari genre lagu.